Perkenalkan, saya Alfonsia Ivo Graciaran Wiliana atau biasanya bisa juga dipanggil Ivo. NIM saya 191224028. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Sanata Dharma, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sekarang kita akan membahas mengenai unsur pembangun puisi. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa aja unsur pembangun puisi? Nah, kita akan membahas kedua unsur ini. Yang pertama itu pengertian puisi, dan yang kedua unsur apa saja pembangun puisi tersebut. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu arti puisi? Nah, kalau belum tahu langsung aja nih ya. Kita akan masuk bersama-sama untuk tahu apa itu arti puisi. Puisi merupakan teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Menurut Pradopo 2002, puisi mengekspresikan pemikiran yang membangkitkan perasaan yang merangsang imajinasi panca indera dalam susunan yang berima. Nah, kita sekarang masuk ke unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi ini ada dua, yaitu yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini merupakan unsur yang terdapat di dalam puisi tersebut. Unsur ini juga terbagi menjadi dua, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Lalu yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur ini merupakan unsur yang terdapat di luar karya sastra atau di luar puisi ini. Lalu ada apa saja unsur intrinsik itu? Nah, mari kita bahas lebih lanjut. Ada banyak sekali ternyata unsur-unsur intrinsik di dalam puisi. Yang pertama ada tema. Apa itu tema? Tema ini merupakan pokok pikiran dasar untuk mengembangkan dan membuat puisi. Nah, jadi sebelum kita membuat puisi, kita harus menentukan dulu tema yang akan kita bangun untuk membangun puisi itu. Lalu yang kedua ada perasaan atau rasa. Rasa merupakan rasa penyair yang diungkapkan dalam puisi tersebut. Lalu ada nada. Nada ini merupakan sikap penyair terhadap pokok persoalan dan sikap penyair terhadap pembacaan. Lalu ada juga amanat. Amanat merupakan pesan atau himbauan yang disampaikan penyair kepada pembacanya. Nah, jadi setelah kita membuat puisi, kita juga harus memikirkan apakah ada amanatnya, agar pembaca ataupun mendengar puisi ini bisa mendalami maksud dan tujuan puisi ini. Lalu ada gaya bahasa. Apa itu gaya bahasa? Gaya bahasa atau diksi ini merupakan cara pemakaian bahasa dalam karangan atau bagaimana seseorang pengarang mengungkapkan suatu yang dikemukakan. Kemudian ada rima. Apa itu rima? Rima merupakan nada atau bunyi. Lalu selanjutnya ada tipografi. Tipografi ini berbentuk penulisan puisi. Lalu ada imaji. Imaji atau pengimajian merupakan pencitraan dalam puisi tersebut. Lalu ada kata konkret. Kata konkret ini merupakan keinginan dari penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Lalu yang terakhir ada majas. Penggunaan bahasa yang figuratif yang artinya majas ini memiliki banyak makna. Lalu selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Apa saja ya unsur ekstrinsik tersebut? Apakah ada lebih banyak juga? Nah, coba kita cek ya teman-teman. Jadi yang pertama ada biografi. Biografi itu merupakan latar belakang pengarang. Jadi dia berpendidikannya apa, lalu lahir di mana, nama, seperti itu kira-kira. Lalu ada juga sosial. Sosial merupakan unsur sosial yang sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi itu dibuat. Lalu yang terakhir ada nilai. Nilai ini merupakan unsur nilai dalam puisi, meliputi unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat istiadat, hukum, dan masih banyak lainnya.
Kemudian kita akan menyimak pembacaan puisi yang akan dibacakan oleh Dian Sastro. Derai-derai cemara. Cemara derai sampai jauh. Terasa hari akan jadi malam. Ada beberapa tingkap dahan, ada beberapa dahan di tingkap berapa titiknya angin tidak tenang. Sekarang orangnya bisa tahan. Sudah berdapat waktu bukan anak lagi. Tapi memang ada satu bahan yang bukan dasar perhitungan kini. Hidup hanya menunda kekalahan. Tambah terasing dari cinta sekolah rendah. Dan tahu ada yang tetap tidak diucapkan. Sebelum pada akhirnya kita menyerah. Nah, jadi seperti itulah kira-kira pembacaan puisi yang baik dan benar. Dalam puisi yang telah dibacakan oleh Dian Sastro ini juga sudah dapat kita lihat ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Nah, jadi teman-teman juga nanti bisa menganalisisnya sendiri. Kesimpulannya adalah membuat puisi tidak akan lepas dari unsur-unsur pembangun yang berupa unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Sekian penjelasan unsur-unsur puisi dari saya, semoga membantu dan terima kasih.